Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan materi yaitu analisis surat Al-Ahqaf ayat 15 dalam perspektif kesehatan maternal. Sebelumnya perkenalkan saya Karisa Ariyanti dengan NIM 19 dan tiga rekan saya yaitu Sandia Nabila Stiana dengan NIM 18, Marsha Runik Arunika dengan NIM 22, dan yang terakhir yaitu Tri Utami dengan NIM 23. Kami akan menyampaikan materi tersebut yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Marsha Runik Arunika, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Marasa Runika Runika akan mempresentasikan tentang analisis Al-Ahqaf ayat 15 dalam perspektif kesehatan maternal. Yang pertama yaitu identitas surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf artinya bukit-bukit pasir. Ini adalah surat yang ke-46 dalam Al-Quran, masuk kelompok Makkiyah, turun di Mekah, yang berada di juz 26 dan termasuk kelompok surat Hawamim yang dimulai dengan huruf H dan Mim. Ayat 15 adalah satu-satunya ayat Al-Quran yang secara langsung menyebut angka 30 sebagai total masa kehamilan dan penyapihan. Lalu yang kedua, bunyi surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Poin ketiga, terjemahan dari surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Lalu, poin keempat tentang asbabun nuzul atau konteks turunnya ayat surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf turun pada masa akhir tahun ke-10 atau awal tahun ke-11 kenabian, saat umat Islam menghadapi tekanan berat di Mekah. Tiga riwayat utama. Pendapat satu, mayoritas ulama, ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat beliau berusia 40 tahun. Beliau berdoa seperti dalam ayat ini, Allah mengabulkannya, seluruh keluarganya, ayah, ibu, dan anak-anak masuk Islam, keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lain. Pendapat dua, Ad-Dhahak dan As-Sudi, berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana ibunya bersumpah tidak makan minum sampai saat meninggalkan Islam. Ayat ini memerintahkan tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi tidak boleh mengingkari kemusyrikan. Pendapat tiga, Al-Hasan Al-Basri. Ayat ini bersifat umum untuk semua manusia, bukan hanya satu orang. Prinsip fikih yang dipakai adalah keumuman lafadz dan kehusuan sebab turunnya. Poin kelima, membahas tentang analisis tafsir ulama surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar, Kemenak Arab Saudi, penyebutan beban ibu menunjukkan hak ibu lebih besar dari ayah. Allah mewasiatkan berbuat baik kepada orang tua saat hidup dan setelah wafat. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Wasiat ini sangat penting setelah tauhid. Qur'an mencakup semua kesulitan kehamilan hingga melahirkan dan nifas. Yang ketiga, tafsir Al-Wajiz atau Wahbah Az-Zuhaili. Usia 40 tahun puncak kematangan manusia. Dari ayat ini dipahami minimal kehamilan 6 bulan. Yang keempat, tafsir As-Sa'di. Beban ibu lama, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Karena itu, berbakti kepada kedua orang tua diwajibkan. Dan yang terakhir, tafsir Al-Muhtasar atau Masjidil Haram. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua tetap berlaku bahkan setelah mereka wafat selama tidak melanggar syariat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, yang keenam ada nilai kesehatan maternal, surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini mengandung nilai-nilai kesehatan maternal yang luar biasa. Yang pertama ada pengakuan beban fisik kehamilan. Kata Quran disebut 2 kali untuk menggambarkan beratnya proses kehamilan dan persalinan. Ini mencangkup berbagai keluhan yang sering dialami ibu hamil seperti mual, kelelahan, nyeri punggung, sesak nafas, hingga kontraksi saat melahirkan. Baik, yang kedua ada batas minimal kehamilan 6 bulan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa total masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan. Hal ini menjadi dasar bahwa masa kehamilan minimal adalah sekitar 6 bulan yang dalam ilmu kedokteran modern dianggap sebagai usia kehamilan. Yang ketiga, ketika bayi mulai memiliki peluang hidup di luar rahim. Anjuran menyusui selama 2 tahun. Jika 30 bulan dikurangi masa kehamilan minimal 6 bulan, maka tersisa 24 bulan atau 2 tahun masa menyusui. Ini sejalan dengan rekomendasi kesehatan modern yang menganjurkan pemberian ASI hingga 2 tahun. Yang keenam ada nilai kesehatan maternal surat Al-Ahqaf ayat 15. Selanjutnya ada yang nomor 4, yaitu kematangan manusia di usia 40 tahun. Ayat tersebut juga menyebut usia 40 tahun sehingga masa kematangan seseorang. Penelitian modern menunjukkan bahwa kemampuan berpikir, penalaran moral, dan pengambilan keputusan berkembang optimal pada usia ini. Yang kelima ada kedudukan ibu sangat dimuliakan. Dalam Islam, ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, kedudukan ibu sangat dimuliakan. Yang keenam ada menjadi dasar hukum dalam Islam. Ayat ini juga digunakan dalam hukum Islam atau fikih sebagai dasar dalam menentukan nasab anak, perwalian, serta perlindungan perempuan dari tuduhan atau keputusan yang tidak adil. Yang ketujuh ada refleksi spiritual bagi ibu hamil. Yang pertama yaitu ada penderitaan. Ibadah setiap rasa tidak nyaman selama kehamilan yang diterima dengan sabar dan ikhlas bernilai pahala besar di sisi Allah. Yang kedua ada kehamilan, amanah, mengandung bukan hanya proses biologis biasa, tapi amanah menjaga jiwa yang Allah titipkan di rahim. Yang ketiga ada doa kehamilan. Ibu hamil sangat dianjurkan membaca doa di penghujung ayat ini setiap hari. Memohon bimbingan syukur, amal soleh, dan kebaikan keturunan. Selanjutnya ada kemuliaan ibu. Ayat ini menempatkan ibu pada posisi lebih tinggi dari ayah, membangun rasa percaya diri dan kebanggaan spiritual bagi setiap ibu hamil. Yang kelima ada doa untuk keturunan. Doa dalam ayat ini sudah mencangkup kebaikan anak cucu. Artinya ibu sudah bisa mendoakan bayinya sejak masih dalam kandungan. Zikir harian ibu hamil. Robi auzini an asyukor asyikura nikmatakallati an amta alaya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa asli wasli li fi duriyati. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bersyukur atas nikmat-Mu, beramal soleh dan perbaikilah keturunanku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Tri Utami. Baik, yang ke-8 yaitu implikasi dalam persiapan persalinan, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama adalah persiapan fisik. Menjaga asupan gizi, olahraga ringan, dan kontrol kehamilan ANC rutin adalah wujud nyata menjaga amanah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang kedua ada persiapan mental. Memahami bahwa nyeri persalinan adalah Quran yang Allah akui, bukan hukuman, melainkan bentuk ibadah tertinggi seorang ibu. Dan yang ketiga, persiapan spiritual, memperbanyak istighfar, membaca doa Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, dan mempersiapkan hati untuk menyambut amanah baru dari Allah.
Yang nomor 4 yaitu persiapan sosial. Membangun dukungan dari suami, keluarga, dan tenaga kesehatan. Ini selaras dengan perintah ihsan atau berbuat baik kepada ibu yang ada dalam ayat. Berikutnya nomor 5, edukasi ASI. Persiapan persalinan Islami idealnya sudah mencakup edukasi menyusui sejak trimester ketiga. Karena Islam sangat menganjurkan untuk ASI hingga 2 tahun. Ibu berhak mendapat dukungan penuh dari semua pihak, karena Allah sendiri telah mengakui perjuangannya secara langsung dalam Al-Quran. Berikutnya, nomor 9, asuhan persalinan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam praktik kebidanan, nyeri persalinan perlu diakui dan divalidasi oleh tenaga kesehatan. Asuhan juga harus berpusat pada ibu atau woman center care dengan menghormati keputusan dan kebutuhan ibu selama proses persalinan. Dukungan spiritual seperti zikir, doa, dan sholawat dapat diberikan sebagai farmakologis. Ayat juga mendukung inisiatif menyusui dini atau IMD karena menekankan pentingnya menyusui hingga 24 bulan yang membantu memperkuat ikatan ibu dan bayi serta keberhasilan ASI eksklusif. Setelah persalinan, ibu membutuhkan dukungan emosional dan psikologis pada masa nifas. Sehingga keluarga perlu diedukasi untuk merawat dan memuliakan ibu sebagai bentuk birrul walidain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15 adalah warisan peradaban Islam yang paling komprehensif tentang kehamilan, persalinan, dan hubungan orang tua dan anak. Dalam satu ayat Al-Quran berhasil mengintegrasikan dimensi spiritual atau wasiat berbakti kepada orang tua, dimensi medis atau deskripsi akurat tentang kehamilan dan persalinan. Dimensi psikologis yaitu pengakuan atas beban yang dialami ibu dan dimensi sosial yaitu tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Bagi tenaga kesehatan, pemahaman mendalam tentang ayat ini memperkaya perspektif dalam memberikan asuhan persalinan yang tidak hanya berbasis bukti ilmiah, tetapi juga menghormati martabat ibu sebagai makhluk mulia yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ibu hamil, ayat ini adalah sumber kekuatan, motivasi, dan ketegangan jiwa yang tak ternilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.